Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang statistika ya. Ini materi kelas 8 yang dulu di kelas 1 kita sudah belajar sedikit tentang statistika ini, yaitu pada materi penyajian data. Masih ingat ya? Nah, peta konsepnya pertama adalah pengertian, kemudian pengumpulan data, dan yang ketiga ukuran pemusatan data. Nah, dari segi statistik ini sudah kita pelajari ini di kelas 7. Nah, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata, median, dan modus, dan juga menganalisis sebuah data statistik gitu ya. Nah, sekarang kita akan yang pertama menganalisis data statistika. Cara membuat diagram ini sudah dipelajari di kelas 7 ya. Ada diagram batang, garis, titik, lingkaran. Nah, sekarang misalnya ini ada data statistika seperti ini. Berarti kalian bisa membaca kan? Membaca ini kalau disuruh menggambarkan atau membaca data ini kira-kira bisa ya. Ini adalah banyaknya bayi lahir setiap tahun dari 2001, tahun 2001 sampai 2008. Ini bisa kita baca bahwa pada 2001 banyaknya bayi lahir ada 7. Mungkin di suatu keluar desa atau apa ya, 7 bayi. Kemudian 2002 banyaknya bayi yang lahir adalah 10. Dan meningkat terus 2008 25 yang lahir di tahun itu begitu. Kemudian misalnya ini adalah diagram batang. Hasil tangkapan ikan dalam ribuan ton setiap tahun. Tahun 2003 itu sejumlah 3 ton dan seterusnya. Nah, tertinggi di mana? Di tahun 2007 kan bisa dibaca seperti itu. Terendah yaitu pada tahun 2004. Membaca data statistik yang lain, misalnya ini adalah pertumbuhan pengguna internet dari tahun 98 sampai 2017. Bisa terbaca ini mengalami kenaikan terus. Misalnya tahun 2009 berapa pengguna internetnya, yaitu 30 juta orang dan seterusnya. Bisa ya untuk membaca data statistik. Ini diagram lingkaran. Misalnya ini adalah hasil survei pada suatu sekolah atau pada suatu kelas. Yang suka voli, bermain voli ternyata 15%. Basket 25% dari jumlah siswanya itu. Membaca 40% dan menyanyi 20%. Sehingga kalian bisa memperkirakan jika menghitung atau menentukan jika dalam suatu sekolah ada dalam suatu komunitas begitu ada 100 siswa, berarti yang suka voli kan persen kan per 100. Berarti ada 15 siswa yang suka voli. Dalam 100 orang yang suka basket ada 25 orang dan sebagainya. Jadi bisa ya membaca diagram lingkaran seperti ini. Dan kalau diagram lingkaran itu bisa persen, bisa juga dalam derajat. Kalau derajat itu berarti 360 derajat nih totalnya. Kalau persen 100. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita menuju ke materi kita ya, ke statistika, ke min, median, dan modus apa itu. Nah, sebelumnya coba ini dalam kegiatan sehari-hari tentunya kita banyak sekali akan bertemu dengan yang namanya data. Misalnya ini kegiatan ini menimbang badan, diet misalnya dari hari ke hari menimbang badan naik atau turun dan sebagainya. Pernah kan menimbang badan seperti ini? Nah, data statistika itu tinjauan secara kontekstual, itu data statistik, ada datum, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data statistik adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, misalnya nilai kamu itu juga data statistik.
nilai ulangan harian pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau datum itu angka-angka yang tertera pada data statistik tersebut. Jadi misalnya nilainya 4, 5, 6, 7, berarti 4, 5, 6, 7 itu data statistik. Sedangkan datumnya itu ya 4 itu datum, 5 itu datum. Data kualitatif merupakan data yang angka-angkanya menyatakan kategori tertentu yang berupa kode dari inisial tertentu. Misalnya berat badan dalam yang ditunjukkan 50 kilo berapa siswa, 49 kilo berapa siswa, ukuran sepatu yang 36. Nah, 36 ini adalah data kualitatif. Yang ukuran sepatu 36 berapa siswa gitu misalnya. Data kuantitatif merupakan data yang angka-angkanya diperoleh dari kuantitas tertentu yang berupa kuantitas jumlah atau cacahan atau kuantitas ukuran. Tadi yang kuantitatif itu tadi yang ukuran 36 berapa siswa itu kuantitatif. Kalau kualitatif itu misalnya yang bernilai baik, misalnya kualitatif itu dalam dalam bukan angka ya, bukan angka. Misalnya yang suka basket berapa orang, yang suka bola voli berapa orang, itu kualitatif. Kemudian kita nanti akan bertemu dengan yang namanya frekuensi. Frekuensi ini adalah bilangan saja yang menyatakan banyaknya datum yang muncul pada sebuah data. Biasanya dilambangkan dengan F ya. Misalnya ini nilai 70 itu yang dapat nilai 78 orang, berarti data 870 itu kan bilangan saja menyatakan banyaknya data 70 itu ada 8 gitu, makanya frekuensinya 8. Nilai 80 itu muncul atau banyaknya angka 80 ada 7, berarti frekuensinya 7. Nilai 90 itu ada 5 siswa, berarti muncul 5 kali, berarti frekuensi dari 90 adalah 5. Seluruh variabel data selalu dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat meskipun datanya berupa data ukuran. Jadi ini merupakan variabel sebenarnya XY itu dinyatakan dengan bilangan bulat. Frekuensinya dinyatakan dengan bilangan bulat. Nah, ini kita mengulang kembali ya tentang statistika itu apa. Ilmu tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data sehingga sajian data yang telah diolah itu dapat memberikan informasi yang mudah dipahami. Nah, memperoleh data itu bisa secara langsung dari survei, bertanya, mencatat sendiri. Misalnya kalian disuruh mencari data di desa, nah itu berarti dari yang disebut langsung ya. Kalau tak langsung itu diperoleh bisa dari surat kabar, majalah, internet ya, atau mendatangi instansi atau pihak yang kompeten. Jadi kalau ke desa kemudian menanyakan ke itu bisa disebut langsung dan bisa tak langsung. Tak langsung itu artinya ketika datanya diberi oleh instansi itu. Tapi kalau bertanya langsung tentang misalnya bertanya kepada orang-orang berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, berapa umurnya, nah itu berarti langsung. Tetapi kalau diperoleh dari instansi, itu data yang tidak langsung dari surat kabar dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rata-rata, median, dan modus. Rata-rata dari sebuah data dilambangkan dengan X bar, ini dibaca X bar. Ini adalah jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Jumlah banyaknya data dibagi jumlah banyaknya data. Jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Lebih jelasnya nanti bisa langsung ke contoh ya. Kalau median itu data yang ada di tengah setelah data diurutkan ya, jadi tengah-tengahnya persis. Kalau tengah-tengahnya berada di dua data, berarti ya data yang ada di tengah itu di rata-rata. Sedangkan modus adalah nilai yang sering muncul. Kalau kalian dapat nilai 4, 5, 5, 6, berarti yang sering muncul 5, berarti modusnya adalah 5. Contohnya misalkan dari 10 kotak tertutup,
Kotak pertama dan kelima masing-masing berisi 1 buah jeruk. Kotak kedua, keempat, ketujuh, dan ke-10 berisi masing-masing 3 buah jeruk. Kotak ketiga 6 buah jeruk. Kotak ke-6 7 buah jeruk. Kotak ke-8 dan 9 masing-masing 8 jeruk. Misalkan X adalah data banyaknya jeruk yang terdapat pada masing-masing kotak. Berdasarkan data tersebut, tentukan rata-ratanya. B. Tentukan mediannya. C. Tentukan modusnya. Nah, caranya rata-rata dari tadi ya, ini datanya. Dari pernyataan tadi, persoalan tadi bisa ditulis seperti ini ya. Banyaknya jeruk pada kotak pertama dan ke 5 1. Ini ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kotak ya. Ini ditulis semua seperti ini sehingga rata-ratanya adalah jumlah nilai data, berarti 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 3 dan seterusnya. Yang terakhir 3 dibagi banyaknya data 10. Berarti 43 dibagi 10. 43 bagi masalah ini ya, bukan 20 tapi 10, yaitu 4,3. Gambaran letak mediannya adalah, nah berarti letak median diurutkan dulu dari yang terkecil ke besar. Nah tengah-tengahnya karena 10 data di tengah-tengah antara 5 dan 6, sehingga mediannya adalah 3 ditambah 3 dibagi 2. Jadi mediannya adalah 3. Sedangkan modus yang paling sering muncul, yang munculnya itu 1 2 kali kan, 3 itu 4 kali ya. Kemudian 8 2 kali, sehingga modusnya adalah 3 karena munculnya sebanyak 4 kali yang paling banyak. Selesai, demikian. Semoga bermanfaat.